Rusia dan Ukraina telah resmi menyatakan perang setelah pada Rabu 23 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer penuh. Sejak saat itu, bom-bom dengan daya ledakan tinggi mulai dilancarkan. Pesawat-pesawat tempur juga mulai berterbangan di langit Ukraina. Perang tidak hanya menimbulkan bencana kemanusiaan, tapi juga lingkungan. Secara kritis, kerusakan lingkungan memiliki implikasi bagi manusia serta ekosistem. Ini berarti bahwa melindungi warga sipil pertama-tama mengharuskan kita melindungi lingkungan tempat mereka bergantung. Publikasi Dockware, Direktur Riset dan Kebijakan Observatori Konflik dan Lingkungan, mengungkapkan kerusakan lingkungan selama konflik berlangsung sangat beragam. Menurut Dockware, beberapa konflik bersenjata internasional mungkin singkat, tetapi sangat merusak. Sementara beberapa perang saudara biasanya berlangsung selama beberapa dekade, tetapi dilakukan dengan intensitas rendah. Banyak konflik kontemporer telah mengaburkan batas, berlangsung bertahun-tahun, tetapi dengan periode perang intensitas tinggi yang berkelanjutan. Siapa yang berperang? Di mana mereka berperang? Dan bagaimana mereka berperang, semuanya sangat mempengaruhi dampak lingkungan dari sebuah konflik. Konflik berintensitas tinggi membutuhkan dan mengkonsumsi bahan bakar dalam jumlah yang besar, yang menyebabkan emisi CO2 besar dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pergerakan kendaraan skala besar juga dapat menyebabkan kerusakan fisik yang meluas kepada landscape sensitif dan keanekaragaman hayati, seperti halnya penggunaan persenjataan peledak secara intensif. Penggunaan senjata peledak di daerah perkotaan bisa menciptakan sejumlah besar puing dan puing yang dapat menyebabkan polusi udara dan tanah. Pencemaran juga dapat disebabkan oleh rusaknya industri ringan dan infrastruktur yang peka terhadap lingkungan, seperti instalasi pengolahan air. Selain itu, hilangnya pasokan energi dapat menimbulkan gejolak efek yang merusak lingkungan. Mematikan instalasi pengolahan atau sistem pemompaan dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar hingga generator rumah tangga yang lebih berpolusi. Insiden polusi yang parah dapat terjadi ketika fasilitas industri, minyak, atau energi yang diserang dengan sengaja, dirusak, atau diganggu secara tidak sengaja. Dalam beberapa kasus, serangan yang disengaja terhadap fasilitas minyak atau industri digunakan sebagai senjata perang untuk mencemari wilayah yang luas dan menyebarkan teror. Teknik bumi hangus lainnya, termasuk penghancuran infrastruktur pertanian seperti kanal, sumur, pompa, dan pembakaran tanaman. Taktik seperti ini mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian, serta meningkatkan kerentanan masyarakat pedesaan. Entah disengaja atau tidak, insiden polusi skala besar ini dapat menyebabkan dampak lintas batas dari polusi udara atau melalui kontaminasi sungai, akuifer, atau laut. Dalam beberapa kasus, ini bahkan berpotensi mempengaruhi cuaca atau iklim global. Akses mudah ke senjata ringan juga dapat membahayakan satwa liar dengan memfasilitasi peningkatan perburuan dan ruang tak terkendali yang diciptakan oleh suatu konflik, sehingga menciptakan kondisi ideal untuk kejahatan terhadap satwa liar. Senjata yang digunakan dalam kejahatan terhadap satwa liar ditemukan berasal dari negara-negara yang terkena dampak konflik. Ilmuwan dan peneliti mungkin tidak dapat mengakses area tersebut karena masalah keamanan
sehingga merugikan program konservasi. Sementara taman nasional dan kawasan lindung mungkin kehilangan perlindungan yang mereka miliki atau melindungi mereka mungkin menjadi lebih sulit ketika pemburu dipersenjatai. Situasi ini dapat mendorong konservasi yang lebih militeristik, yang dapat memiliki efek negatif kepada hubungan dengan masyarakat lokal. Dampak dari perang juga menyebabkan peningkatan deforestasi. Sebagian besar waktu ini disebabkan oleh pemanenan yang berlebihan oleh masyarakat yang tiba-tiba bergantung kepada kayu dan arang untuk bahan bakar dan pemanas. Tapi bisa juga karena geng bersenjata atau kriminal mengambil keuntungan dari runtuhnya sistem manajemen. Strategi penanggulangan sipil juga dapat mengarah kepada pemanenan berlebihan sumber daya alam lain atau praktik yang merusak lingkungan seperti penyulingan minyak artisanal. Sistem masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dapat terganggu. Kerusakan dan degradasi lingkungan juga dapat berasal dari ekstraksi sumber daya yang digunakan untuk membiayai konflik. Dalam banyak konflik, kelompok bersenjata bersaing untuk menguasai minyak, sumber daya mineral, atau kayu. Metode pengolahan, seperti penggunaan merkuri dalam penambangan emas, dapat mencemari badan air. Selain kelompok bersenjata dan pekerja tradisional, perusahaan swasta mungkin juga aktif di wilayah yang terkena dampak konflik. Seringkali mereka beroperasi dengan pengawasan lingkungan yang minimal. Tidak direncanakan atau tidak memiliki layanan penting seperti air, sanitasi, dan pengolahan limbah. Lokasi mereka juga penting karena penghuni camp mungkin terpaksa menggunakan sumber daya lokal seperti kayu bakar yang dapat menempatkan sumber daya lokal di bawah tekanan. Orang-orang yang terlantar karena konflik juga dapat pindah secara internal ke daerah perkotaan. Hal ini membengkakkan populasi dan menempatkan jasa lingkungan lokal di bawah tekanan. Dalam beberapa kasus, daerah yang dilalui orang-orang yang dipindahkan dapat berada di bawah tekanan. Misalnya, para pengembala memindahkan ternak mereka melalui ekosistem yang sensitif. Pergerakan pengungsi skala besar ini juga dapat menciptakan dampak lingkungan lintas batas. Ketika daerah-daerah di negara tetangga berjuang untuk mengatasi masuknya orang dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan dasar yang umum di kamp-kamp pengungsian dan daerah perkotaan yang mengalami konflik adalah pengelolaan sampah. Sistem sering rusak selama konflik yang mengarah kepada peningkatan tingkat pembuangan dan pembakaran sampah, pengelolaan yang tidak tepat, dan pemisahan sampah yang lebih sedikit. Sistem pengolahan sampah hanyalah salah satu elemen tata kelola lingkungan yang dapat runtuh selama konflik. Hukum dan peraturan lingkungan setempat dapat diabaikan, dan administrasi lokal dan nasional dapat kehilangan kapasitas mereka untuk memantau, menilai, atau menanggapi masalah lingkungan. Administrasi baru juga dapat muncul di wilayah yang dipegang oleh aktor non-negara, yang pendekatannya terhadap tata kelola lingkungan mungkin sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada kecenderungan yang berkembang menuju persenjataan informasi lingkungan selama konflik, yang mengarah kepada peningkatan politisasi risiko lingkungan. Pemerintah mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban lingkungan internasional mereka, terutama karena proyek dan program yang didukung oleh masyarakat internasional dapat dibatasi. Dengan cara ini, konflik lokal dapat merusak lingkungan secara nasional dengan mempengaruhi tata kelola dan proyek di seluruh negeri. Adanya konflik
juga dapat menimbulkan resiko teknologi yang serius dari infrastruktur industri dan kemudian menghambat kerjasama internasional yang diperlukan untuk mengatasinya. Berbagai dampak terhadap lingkungan ini berarti bahwa konflik seringkali dipandang sebagai pembangunan berkelanjutan secara terbalik dan dapat membuat negara mundur beberapa tahun ke belakang. Bukan hanya karena kerusakan baru, tetapi dalam perkembangan yang akan terjadi kalau bukan karena adanya konflik. Segera setelah konflik, negara dan aktor internasional mungkin akan dihadapkan dengan warisan langsung, seperti puing-puing dalam jumlah besar. Jika dikelola dengan buruk, misalnya melalui pembuangan informal, pembuangan dapat menimbulkan resiko lingkungan baru. Dalam konflik dengan tingkat perpindahan yang tinggi, masalah hak atas tanah dan kepemilikan sering terjadi, terutama ketika migran yang kembali pindah rumah. Masuknya orang dapat meningkatkan tekanan lingkungan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada, terutama melalui konversi atau perluasan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan laju deforestasi. Penelitian Dockware menunjukkan peningkatan tajam dalam laju deforestasi di banyak negara pasca konflik, dengan pembukaan hutan yang melampaui kemampuan negara untuk mengendalikannya.